Oke, jadi saya beri judul The Big Picture, ya, Big Picture. Gambaran apa? Besar, gambaran besar. Dan ini satu seri 3 khotbah isinya, ya, bicara tentang visi dan misi gereja ICC. Dan saya setiap kali saya sampaikan misi dan visi gereja kita ini, ada 2 hal saya sampaikan tadi pagi yang bisa terjadi. Yang pertama adalah saudara dengar dan saudara excited, bergairah, semangat, haleluya. Dan itu yang respon saya harapkan. Yang kedua adalah saudara bingung kenapa saudara di sini. Ya, dan saya harapkan respon yang pertama. Amin. Oke. Nah, saudara, kita tahu bahwa Tuhan kalau rancangkan sesuatu itu nggak kebetulan. Ya, kalau Tuhan jadikan sesuatu apa aja yang Dia jadikan selalu ada rancangan dan selalu ada tujuan. Ya, selalu ada rancangan dan selalu ada tujuan. Gak ada sesuatu yang Tuhan jadikan sia-sia dan Tuhan gak ada surprise gitu. Waduh, saya nggak tahu ini, saya baru tahu ini dan lain sebagainya. Tuhan sudah siapkan semuanya. Bahkan kalau saudara buka dalam kitab Kejadian, sebelum manusia dijadikan, Tuhan sudah siapkan semuanya dengan baik. Jadi ketika manusia dijadikan Tuhan, dia sudah memiliki segala sesuatu yang dia perlukan. Amin. Ya, dan Tuhan Yesus sangat luar biasa, saudara, menciptakan setiap kita. Dan dia punya rancangan dan dia punya tujuannya. Sama dengan halnya gereja. Gereja ada karena Tuhan Yesus yang mendirikan gerejanya. Ya, dalam Matius dikatakan bahwa Matius 16 ayat ke-18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah siapa? Petrus. Dan di atas batu karang ini, batu karang itu apa sih? Batu karang itu adalah pengakuan Petrus bahwa dia mengakui Yesus sebagai Mesias atau Juru Selamat. Di atas batu karang ini, di atas pengakuanmu Petrus, aku akan mendirikan apa? Jemaatku atau church. I will build, dalam bahasa Inggrisnya, I will build my church. Siapa yang build? Siapa? Tuhan Yesus. Ya, I will build my church, kata Tuhan Yesus, dan alam maut tidak akan apa? Menguasainya. Jadi gereja akan selalu ada. Ya, persekutuan dengan Tuhan akan selalu ada. Dan kita adalah bait-bait Roh Kudus. Kita adalah gereja-gereja Tuhan yang selalu akan ada. Nah, saudara, dan Yesus adalah sebagai kepala daripada jemaatnya. Ya. Dia adalah kepala daripada gerejanya. Dia adalah gembala yang agung. Ya. Dan kita adalah bagian daripada tubuhnya Tuhan Yesus. Nah, kalau saudara lihat tubuh ini kan nggak terdiri dari satu anggota. Ya atau ya? Ya, tubuh ini ada tangan, ada kaki, ada jari-jari, ada telinga, mata, dan lain sebagainya. Dan setiap anggota tubuh kita ini punya fungsinya masing-masing. Ya. Atau punya karunia-nya masing-masing. Ya, dan mereka ini, anggota tubuh ini kalau bekerja sama, maka yang satu akan bisa melengkapi fungsi yang lain sehingga tubuh ini bisa beroperasi dengan baik. Yes? Sama dalam tubuh Tuhan Yesus, tubuh Kristus juga, masing-masing anggotanya ini punya karunia-karunia tersendiri. Setiap anggota tubuh Tuhan Yesus punya karunia yang khusus. Dan bagi gereja Tuhan yang dipimpin oleh seorang gembala yang Tuhan pilih, dan gembala-gembala ini punya panggilan khusus dan punya karunia-karunia khusus yang Tuhan berikan atas mereka. Dan itulah yang membedakan atau menjadi ciri khas gitu ya, antara satu gereja dari gereja yang lain. Karena setiap gembala-gembalanya memiliki karunia-karunia khusus yang bekerja yang Tuhan berikan atas kehidupannya. Yang mengerti katakan, amin. Makanya kalau di ICC, apa sih? Gitu. Kalau di ICC, apa sih yang menjadi visinya? Apa yang mau dicapai? Apa gambaran besarnya, the big picture-nya apa sih? Ya. Lalu apa yang menjadi misinya? Apa yang sedang harus kita kerjakan? Apa yang gereja ini mau dibawa kemana? Ya. Apa hasil akhirnya di mana Tuhan inginkan panggilan bagi gereja ini digenapi?
Nah saudara, dari tahun ke tahun, by the way gereja ICC sudah ke-15 tahun ini. Ya, garis, good. Ya, 15 years. Di bulan September nanti kita akan merayakan ulang tahun celebration. Kalau semuanya baik, lancar, Tuhan izinkan nanti Pastor Kogi akan datang ke sini. Dan make sure you are here, ya. Kita akan celebrate birthday sama-sama, ya. Nah saudara, Tuhan punya rancangan dari apa yang menjadi visi misi bagi gereja ini. Dalam sekian belas tahun berjalan, saya ini renungin lagi. Apakah terlalu susah untuk ditangkap visinya? Apakah nggak membuat orang jemaat ini bisa menangkap di hati dan bisa menghidupinya? Apakah visi ini bisa jadi pembicaraan nggak hari-hari? Jadi setiap kali saudara ketemu sama orang di kantin, di kantor, di tempat kerja, apakah ini menjadi satu hal yang saudara bisa cerita sama orang lain? Apa yang menjadi gambaran besar yang saudara percayai Tuhan mau kita hidupi? Jadi tahun ini saya akan sedikit revisi, prinsipnya sama tapi kata-katanya berubah. Yang menjadi visi dan misi bagi gereja ICC adalah yang ini. Ya, untuk menjadi siapa? Murid Yesus yang berhasil dan berdampak. Yuk, 2, 3. Menjadi murid Yesus yang berhasil dan berdampak. That's it. Very simple. Murid Yesus, 1. Berhasil, 2. Berdampak, 3. Murid Yesus, berhasil, berdampak. Yang mau katakan amin. Ya. Dan kita akan bahas tiga bagian ini, yaitu kedewasaan rohani. Ini misinya kita. Misi dalam gereja lokal yang Tuhan percayakan di ICC adalah kita ingin bangun kedewasaan rohani. Kita ingin bangun orang-orang Kristen yang gak bayi-bayi aja. Orang-orang Kristen yang tumbuh jadi dewasa. Haleluya. Dan mereka ini bukan hanya hidupnya jadi dewasa di gereja aja, tapi mereka hidupnya sehari-hari seimbang. Dalam hal kesehatan, dalam hal pekerjaan, dalam hal segala sesuatu, ada keberhasilan yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Itu bicara balance of life. Dan mereka bukan hanya dewasa di dalam Tuhan, ngerti firman Tuhan, tahu jalan-jalan Tuhan, tapi dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha mereka bisa mengalami keberhasilan. Bukan hanya di sini. Mereka itu hidupnya generous. Hidupnya itu nggak murah hati dengan resources yang dia punya. Dia murah hati dengan waktunya, dia murah hati dengan energi dan tenaga dan lain sebagainya, dan talenta dan lain sebagainya. Be generous, karena setiap anak-anak Tuhan bukanlah pemilik, tapi pengelola. Amin. Jadi kita akan bahas 3 itu. Yang pertama adalah menjadi dewasa rohani. Apa itu menjadi dewasa rohani? Yuk, sudah kita buka dalam Matius 28 ayat ke-19. Dewasa rohani berarti apa sih? Dewasa rohani itu gambarannya murid Tuhan Yesus. Itu dewasa. Ya, Tuhan nggak mau kita jadi bayi aja, tapi ada pertumbuhan rohani. Ya, dari bayi rohani menjadi dewasa rohani. Nah, orang-orang yang dewasa rohani, merekalah yang disebut murid-murid Tuhan Yesus. Ya, Yesus katakan begini, karena itu pada murid-muridnya, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, saudara, panggilan Tuhan Yesus bukan jadikanlah semua bangsa anak-anakku saja. Ya, meskipun untuk menjadi murid kita perlu menjadi anak dulu. Kita perlu terima Tuhan Yesus, dan itulah pintu awalnya untuk menerima keselamatan, untuk masuk dalam kerajaan sorga. Tapi panggilan Tuhan sesungguhnya adalah we need to continue. Kita perlu berlanjut menjadi seorang murid. Hidup murid tuh kayak gimana sih? Nah, lanjutin ya. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu ayat selanjutnya 20 dikatakan, nah ini. Murid tuh kayak gini nih. Dan ajarlah mereka. 1, pengajaran. Melakukan. Jadi ada 2 hal. Murid itu adalah orang-orang yang bertumbuh dalam pengajaran dan bertumbuh di dalam ketaatan.
Very simple. Ya. Jadi murid itu adalah orang yang bertumbuh dalam pengenalannya akan Tuhan. Akan siapa Tuhan. Akan jalan-jalan Tuhan. Ya. Dan mereka bukan hanya tahu firman Tuhan, kenal firman Tuhan, tahu jalan-jalan Tuhan. Tapi mereka itu hidupnya melakukan. Katakan saya melakukan. Artinya mereka hidup di dalam ketaatan. Bukan hanya tahu, tapi mereka hidup dalam ketaatan. Itulah murid Tuhan Yesus. Dikatakan, dan ketahuilah, ya, ajalah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, kata Tuhan Yesus. Dan ketahuilah aku, kata Tuhan Yesus, menyertai kamu senantiasa sampai apa? Akhir zaman. Haleluya. Jadi seorang murid itu tinggal dalam pengajaran dan hidupnya di dalam ketaatan akan kebenaran firman Tuhan. Dan Yesus mengatakan hal ini yang serupa dalam Yohanes 8 ayat 31. Ini yang sedang kita bangun dalam gereja kita. Ya, gereja ICC sedang membangun murid-murid Tuhan Yesus. Ya, dari komsel-komsel, dari ibadah-ibadah. Saya berdoa dan semua tim pastoral berdoa supaya setiap anak-anak Tuhan yang masuk ke dalam ICC setahun dari sekarang kalian semua jemaat Tuhan bertumbuh. Bertumbuh dalam kedewasaan, kita jadi ngerti apa yang Tuhan mau dan hidup dalam ketaatan. Amin. Dan sama saya juga, setiap kita bertumbuh. Yes? Oke. Ya. Dan dua kata yang penting dan firman Tuhan katakan dalam Yohanes 8 ayat 31, katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau engkau tetap, katakan saya tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah apa? Murid. Jadi seorang murid adalah orang yang tetap, katakan saya tetap, dalam firman. Jelas banget kan? Jadi seorang murid bukan hanya orang yang melayani belum tentu murid. Ya. Seorang murid bukanlah orang yang datang ke gereja, bukanlah orang yang pergi ke ladang misi di pedalaman dan lain sebagainya. Orang yang menjadi murid sesungguhnya adalah yang benar-benar murid, adalah yang tetap dalam firman Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Yang tetap jadi murid adalah orang-orang yang benar-benar murid, adalah tetap dalam firman. Tetap itu apa sih? Tetap itu dalam bahasa aslinya meno. Meno itu adalah to continue, to stay, to endure, bertahan di dalam firman, and not to depart. Enggak meninggalkan firman. Amin. Itu seorang murid. Murid itu dalam bahasa Inggrisnya adalah a disciple. Disciple artinya dalam bahasa aslinya bicara tentang discipline ones. Orang-orang yang hidupnya disiplin. Orang-orang yang hidupnya disiplin ya, di dalam Tuhan. Jadi seorang murid adalah orang-orang yang disiplin, bertekun dalam pengajaran, sehingga dia mengenal siapa Tuhan, mengenal jalan-jalan Tuhan, dan dia berpegang kepada firman Tuhan apapun yang terjadi. Itu murid. Mau ceritanya apa kayak di luaran, mau dapat sosial media apa kayak grup WA apa kayak, dia nggak tahu. Pemberitaan bisa macam-macam, hoak dan lain sebagainya. Tapi seorang murid akan pegang tetap firman Tuhan. Itu murid. Dan hidupnya di dalam ketaatan akan firman. Dan mereka ini adalah orang-orang yang jadi murid Yesus, ini adalah orang-orang yang terlatih. Katakan saya terlatih. Panca inderanya itu terlatih. Ya. Dia tahu bedakan yang Tuhan, yang bukan. Yang jalan Tuhan, yang bukan jalan Tuhan. Karena dia kenal jalan-jalan Tuhan, dia ngerti prinsip-prinsip cara Tuhan bekerja, sehingga ketika opsi-opsi dunia dilemparkan kepada dia, pada waktu dia terima WA, ting! Yesus akan datang besok pukul jam 8 pagi. Dia nggak heboh. Dia nggak panik, dia nggak langsung, aduh gimana ini bener nggak? Lalu dia forward semua grup-grup WA yang ada. Katakan sebelahnya, pasti bukan kamu. Saudara, orang murid tuh nggak akan gitu. Kenapa? Karena dia tahu bahwa firman Tuhan mengatakan seorang pun tidak tahu kapan Yesus akan datang kedua kali.
Yang mengerti katakan. Jadi murid adalah orang yang dewasa, yang terlatih. Dia kenal firman Tuhan, kenal jalan-jalan Tuhan dan hidup dalam ketaatan. Dan orang-orang kayak gini, saudara yang menjadi murid Tuhan Yesus, mereka ini ayat ke-32. Mereka akan mengetahui kebenaran. Wah, this is powerful. Mereka itu akan mengetahui kebenaran. Saudara jangan salah, seorang murid itu tetap dalam firman, itu murid. Jangan gantikan murid dengan pelayanan, gak pernah kayak gitu. Kok gak ada amin? Murid itu yang tetap di dalam firman, itu kunci pertumbuhan. Tanpa benih tidak ada pertumbuhan. Saudara bisa lihat pot bunga, doakan itu, banyak tanahnya di situ. Tapi kalau gak ada yang nanamnya, mau tumbuh apa? Firman adalah benih. Siapa yang mau tetap tinggal dalam firman Tuhan? Kita akan bertumbuh menjadi dewasa. Dan firman Tuhan katakan, engkau akan mengetahui kebenaran. You shall know apa? The truth, and the truth. Kebenaran itu akan apa? Memerdekakan kamu. Jadi murid itu akan benar-benar tahu kebenaran. Saudara tahu itu bukan tahu apa sih? Tahu gitu ya. Tahu itu bukan tahu-tahu. Coba kalau saya ngomong gini, itu ada makanan dari Padang, itu enak banget. Ya, ada yang suka makan Padang di sini. Ya jangan mikir makan Padang dulu lah ya. Nanti ya habis ini ya. Habis ini apa? Orange juice ya, bukan Padang. Kalau di ICC orange juice. Karena kita mau seimbang hidupnya. Tuh kan gak ada amin. Oke. Haleluya. Jadi saudara tahu itu, kalau saya bilang, ini ada makanan Padang nih, enak nih, juicy nih, dagingnya, kayaknya belum dimakan juga udah empuk, kerasa gitu ya, wah, saudara dengar dan sudah tahu, tapi sudah hanya tahu aja, betul nggak? Belum mencoba, sampai saudara coba, bener nggak sih kata Pastor Chandra? Begitu makan, enak, nah sekarang saudara tahu. Karena mengalami. Itu yang Tuhan bilang. Tahu kebenaran. Bukan tahu ayat Alkitab di mana. Di sini. Bukan. Dia tahu karena dia mengalami. Kalau saudara saya katakan, cara berenang itu begini nih. Begini, begitu ya. Tendang ke belakang, lujur ke depan, tarik. Well, tahu cara berenang. Tapi kalau sebelum nyemplung, dia hanya tahu aja. Ketika dia nyemplung dan dia mulai belajar. Keluar dari kolam renang. Saya tahu berenang. Kan beda tahu dia sebelum dan sesudah. Yang mengerti katakan amin. Nah, mengetahui kebenaran itu mengetahui antara iman plus perbuatan. Sehingga kita jadi bukan hanya tahu. Kalau dikatakan firman Tuhan, berilah maka engkau akan diberi. Dia bukan hanya tahu ayatnya di mana. Aku ngalamin. Aku ngalamin ketika aku menabur, aku menuai. Amin. Dan orang-orang ini dikatakan dia akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan apa? Merdekakan hidupnya. Jadi ada hal-hal yang merdeka, itu ciri murid. Masuk hari ini pertama kali percaya Yesus, pertama kali dibaptis. Tahun ini, sudah hari ini misalnya, setahun kemudian sudah melihat ada hidup yang merdeka. Tadinya kecanduan itu, keluarganya masalah dan lain sebagainya. Setahun kemudian ada perubahan, ada kemerdekaan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Itu hidup seorang apa? Murid. Nah saudara, kenapa sih penting jadi murid gitu? Kali ini murid, kenapa Yesus bilang harus jadi murid? Kenapa Tuhan mau kita jadi dewasa rohani? Gini, karena hanya yang dewasa yang melahirkan murid yang lain. Karena ada tujuannya. Yesus mau bukan hanya kita dewasa rohani untuk sendiri, tapi dewasa rohani sehingga kita bisa berbagi sama orang-orang lain, sehingga anak-anak yang bayi-bayi rohani juga bisa bertumbuh lewat hidup saudara. Makanya kita perlu jadi murid. Murid akan melahirkan murid.
Ini yang menjadi tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan, coba saudara buka dalam Maleakhi 4 ayat ke-6. Maleakhi 4 ayat ke-6. Jadi seorang murid bukan ditentukan dari berapa lama dia ada pelayanan, berapa lama dia ikut Tuhan Yesus, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun. Nah, murid tetap dalam firman dan mereka tinggal dalam firman. Dan mereka hidup dalam ketaatan. Dan maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anaknya apa? Kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Nah saudara, ini yang menjadi kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah supaya hati bapak-bapak berbalik sama anak-anaknya. Hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapak. Ada pemulihan. Bapak-bapak sekarang jangan mikirkan dirimu sendiri. Bapak-bapak, balik hatimu sama anak-anak. Dan ini bukan bicara anak-anak secara jasmani saja. Ini bicara anak-anak secara rohani. Kalau engkau sebagai bapak, kau harus mikirkan bagaimana engkau bisa melahirkan anak. Kalau engkau seorang murid, kau harus berpikir bagaimana engkau bisa melahirkan murid yang lain. Dan kalau engkau seorang bayi rohani, anak-anak, kau harus memikirkan bahwa engkau memelukkan Bapa. Dua-duanya. Yang mengerti katakan amin. Ini yang Tuhan mau. Supaya ada murid-murid Yesus yang menjadi penerus. Supaya ada murid-murid Yesus yang dewasa dan dia melahirkan murid-murid yang lain. Dia melahirkan generasi-generasi penerus yang lain. Ini yang Tuhan mau. Ini yang menjadi rancangan Tuhan. Coba buka. Ini mungkin akan lebih jelas. Dalam Mazmur 78 ayat keempat. Yang semangat katakan amin. Oke, ayat keempat dikatakan begini. Kami tidak hendak menyembunyikan kepada anak-anak mereka. Tetapi kami akan apa? Cerita. Jadi kami ini mau cerita. Kepada siapa? Kepada angkatan yang kemudian. Ya, angkatan yang kemudian, puji-pujian kepada Tuhan yang dia ceritain. Ya, kekuatan Tuhan. Dan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang dia lakukan. Ayat ke-6 melompat dikatakan begini. Supaya, buat apa diceritain? Jadi seorang bapak cerita kepada anak-anaknya, kepada generasi-generasi yang kemudian. Apa yang diceritakan? Siapa Tuhan? Jalan Tuhan, perbuatan Tuhan. Ceritakan ini. Buat apa? Ini, lihat tuh. Ayat 6. Supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak nanti akan lahir kelak dan bangun juga jadi dewasa. Dan mereka cerita lagi. Siapa? Kepada anak-anak mereka. Yang bisa melihat gambarannya, lambaikan tangannya. Praise the Lord. Lihat ini saudara. Luar biasa firman Tuhan. Ayat ke-7 dikatakan begini. Supaya ini ada akhirnya nih. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada siapa? Allah. Dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Tetapi memegang apa? Perintah-perintahnya. Supaya ajaran Tuhan Yesus bisa terus berlanjut. Supaya seorang murid melahirkan penerus. Yang menjadi murid Yesus juga. Dan ketika mereka bangkit menjadi murid juga. Nanti dia cerita lagi kepada angkatan yang kemudian. Sehingga semua angkatan ini kenal perbuatan Tuhan. Kenal jalan-jalan Tuhan. Dan dengan cara inilah. Ini rancangan Tuhan. Sehingga kuasa Tuhan. Kerajaan sorga berkembang di bumi. This is the way. Katakan sebelahnya, this is the way. Ini jalannya saudara. Jadi cerita. Siapa Tuhan, jalan Tuhan, perbuatan Tuhan, saksikan sama orang-orang. Haleluya. Dan ini bisa dalam konteks kerjaan. Kalau saudara dalam usaha perlu penerus yang dewasa. Bisa dalam konteks gereja. Bisa dalam konteks keluarga. Sehingga anak-anakmu kelak tumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan, menjadi penerus dalam keluargamu. Dalam 2 Timotius 2 ayat kedua dikatakan begini.
Paulus katakan, apa yang engkau dengar daripadaku. Dia bicara sama Timotius, anak rohani. Di depan banyak saksi. Paulus, Timotius. Terus ngapain? Percayakanlah itu, Timotius, kepada orang-orang yang dapat apa? Dipercaya. Oke, terus apa lagi? Supaya mereka cakap juga mengajar orang lain. Ada berapa generasi sih? 4. Dalam satu ayat ini, dari Paulus, Timotius, kepada yang dipercayakan, kepada yang cakap mengajar orang lain. Ada 4 generasi. Jadi Tuhan bekerja lewat kehidupan saudara melahirkan generasi-generasi selanjutnya. Sehingga mereka juga tumbuh menjadi dewasa dan menjadi murid Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ini yang Tuhan mau. Dan saudara, ini bukan rancangan movement karismatik atau baru-baru aja gitu. No, saudara tahu rancangan kayak gini nih sudah ada. Halaman pertama Alkitab saudara. Kejadian 1 ayat 26 sudah cerita ini. Tuhan sudah bosan kasih tahu sama kita gini. Kejadian 1 ayat 28. Ini rancangan Tuhan. Katakan sebelahnya rancangan Tuhan. Ini rancangan Tuhan saudara. Allah, lihat ini. Ini kejadian 1 nih. Sama prinsipnya. Allah terus ngapain? Memberkati mereka. Buat apa? Lalu Allah berfirman, ini berkatnya. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Artinya ini bukan hanya secara jasmani tetapi secara rohani. Beranak cuculah dan apa? Bertambah banyak. Penuhi bumi. Ini rencana Tuhan. Dan apa? Taklukkanlah itu. Jadi bertambah dulu, bertambah banyak. Angkatan ngajar angkatan yang lain tentang jalan-jalan Tuhan. Ajarin lagi, ajarin lagi, ajarin lagi. Dengan cara ini, kau bisa menaklukkan bumi. Amin. Haleluya. Ini rancangan Tuhan dan ini yang Tuhan mau bagi setiap kita untuk lakukan ini. Dan Yesus melakukan ini, saudara. Yesus melakukan ini kepada murid-muridnya. Saya dengar dari seorang hamba Tuhan besar di dunia dan dikatakan, kalau ada hal-hal yang kamu bisa berubah, kalau ada satu hal lah gitu ya, saya lupa kata-katanya persisnya apa, dia bilang gini, ditanya, kalau ada satu hal yang tua gitu ya, ditanya, kalau ada satu hal yang kamu bisa rubah, apa dalam pelayanan kamu? Dia bilang, apakah khotbahnya lebih banyak sama orang banyak, lebih banyak lagi jutaan orang? No. Dia bilang gini, kalau saya bisa melahirkan 12 orang kayak saya, menduplikasi. Wow, it's amazing. Dan Yesus lakukan ini, dia bangun murid-muridnya dan kemudian murid-muridnya mulai menceritakan jalan-jalan Tuhan kepada orang-orang yang kemudian akan dewasa dan kemudian dia cerita lagi dan 2000 tahun sudah lewat saudara. Dan saudara dan saya adalah buahnya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dan kita di sini adalah sebuah rancangan. Katakanlah saya rancangan. Kita di sini adalah ada di dalam rancangan Tuhan. Yang sejak awal. Dan karena ada orang-orang yang dengar ini dan taat. Dengar ini dan taat dan mengerti maksud Tuhan apa. Dan kemudian dia mulai lakukan. Dia mulai cerita tentang jalan-jalan Tuhan. Ada bapak-bapak dalam keluarga. Dan dia mulai cerita sama anak-anaknya. Tentang Tuhan. Tentang jalan-jalannya. Tentang pengalamanmu dengan Tuhan. Tiba-tiba anak-anaknya menjadi dewasa. Dengan suatu saat dia berkeluarga, dia cerita lagi sama anak-anaknya. Haleluya. Nah, Yesus, bagaimana Tuhan Yesus membangun murid-muridnya. Dan saya percaya metode ini sangat praktis, saudara. Dan dapat dilakukan dalam, kalau saudara punya perusahaan, ini bisa dilakukan untuk melahirkan penerus. Kalau saudara dalam keluarga, ini bisa dilakukan untuk bisa melahirkan orang-orang yang anak-anak yang dewasa di dalam Tuhan. Amin. Dan di dalam gereja pun sama. Yesus membangunnya adalah yang pertama dalam 5 hal, 5M. Yang pertama adalah mendoakan. Simple, saudara. Mendoakan. Dia mendoakan dalam Lukas 6 ayat ke-12 dia mendoakan. Dia mendoakan. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman dia apa? Berdoa kepada Allah. Jadi sebelum dia memilih murid-muridnya
dia berdoa. Saudara, kita perlu mendoakan anak-anak kita. Amin. Anak jasmani, anak rohani. Kita perlu doain setiap hari untuk mereka. Saya doakan untuk anak-anak saya karena banyak di rumah. Saya nggak tahu semua pergaulan mereka, dan tapi saya doakan, Tuhan, datangkan para pekerja-pekerjamu yang takut akan Tuhan, berbicara sama mereka in a beautiful way, in a mighty way. Dan biarlah apa yang mereka lihat, apa yang mereka baca, apa yang mereka dengar bisa mengubahkan mereka tentang cara pandang Tuhan yang benar. Yes, doakan anak-anak kita. Dan cara Yesus memilih murid-muridnya, dia mendoakan. Dia mendoakan, saudara. Yang kedua adalah dia mengundang. Mengundang. Jadi doakan, terus undang. Coba ya, buka dulu ayatnya. Markus 1 ini mulai menarik sekali. Markus 1 ayat 17. Yang masih semangat katakan amin. Yesus berkata kepada mereka. Ayo sama-sama, yang di highlightnya aja ya. Boleh ya? 2, 3 apa? Mari ikutlah aku. Wow, this is powerful. Yesus memulai pelayanannya, pemuridannya dengan undangan. Hayo, yuk, mari, ikutlah aku. Saudara, there is power in invitation. There is power, a great power. Ya, ada kuasa yang bekerja dalam setiap undangan di dalam Tuhan. Ya, kamu akan kujadikan penjala manusia. Dan Tuhan hadir dalam setiap pertemuan. Tuhan hadir dalam setiap undangan yang saudara berikan. Saya undang beberapa teman dulu. Kamu sudah percaya Yesus? Kamu belum? Sekarang waktunya untuk dibaptis loh. Baptisan adalah gini. Dia mau loh undangannya. Dia terima undangannya. Dibaptis. Sudah dibaptis. Saya bilang, kenapa kamu mulai pelayanan? Pakai hidupmu untuk memuliakan Tuhan. Oh, dia taat lagi, dia ikutin lagi. Sekarang jadi pendeta, sudah. Ada kuasa di dalam undangan. Ada sesuatu yang terjadi kalau engkau mau mengundang. Saya undang istri saya, jadi pacar saya, jadi boleh dong kasih tepuk tangan untuk dia. Dia diundang loh, ya. Diundang jadi pacar, puji Tuhan mau. Udah jadi istri, 20 sekian tahun. Undang, kata sebelahnya undang. Ajak ketemu. Ya, mungkin sebulan sekali minimal, ya, ketemu. Oke, setiap hari Senin jam 6 sampai jam 7. Kita ketemu ya. Mau nggak? Kita ngobrol-ngobrol. Ya, atau seminggu sekali. Doesn't matter, tapi konsisten. Dan saudara, memang kita nggak bisa memuridkan dan semua yang kita undang akan datang. Nggak semua. Nggak semua. Yesus mengundang orang dan ada orang yang nggak mau ikut dia. Nggak mau ikut. Orang muda yang kaya datang kepada Yesus. Dalam satu ayat ini dikatakan Yesus berkata sama dia, Matius 19 ayat 21, dan dikatakan kalimat terakhir, datanglah. Datang. Ya, ikut aku. Dia nggak mau ikut. Dia menangis karena hartanya banyak, dia pergi. Jadi ada orang-orang yang akan diundang tapi nggak datang. Dan ada orang-orang yang datang menjadi murid Yesus tapi berhenti. Dan mulai meninggalkan Tuhan Yesus. Ada nggak? Ada. Yohanes 6 ayat 66. 666. Ingat aja saudara. 666. Dikatakan mulai dari waktu itu banyak. Sedikit banyak? Banyak saudara. Banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Tuhan Yesus. Jadi ada hamba Tuhan katakan begini, kalau ada orang datang ke gereja, Chandra, kalau terus di gereja dia bertumbuh, terus dia meninggalkan gereja, jangan sakit hati, jangan jadi lemah, baca ayat ini. Banyak murid Yesus mengundurkan diri, nggak lagi ikut dia. Saudara. Jadi ada orang-orang yang diundang nggak datang, yang sudah jadi murid meninggalkan, ada. Dan pemuridan, saudara, saya baca satu hal yang simple. Pemuridan itu harus dilihat daripada orang yang FAT, yang fat katanya. Wah, praktis juga. Faith itu apa sih? Faith itu adalah memilih murid itu yang kayak gini, yang mau faithful, komitmen. Kalau dibilang, janji ya, setiap hari Jumat jam 5 ya, yuk kita ketemuan. Oke, 2 minggu sekali. Oke, dia komit.
Yang pertama, dia tersedia waktunya. Dan yang ketiga adalah dia mau diajar. Kalau saudara bertemu dengan dia, terus dia cerita panjang lebar, semua dia ceritakan dalam pertemuan, kita nggak punya kesempatan untuk berbicara. Wah, bicara panjang, mungkin bukan yang tepat. Yang mengerti katakan, cari yang FAT tadi. Ya. Nah, saudara, yang selanjutnya adalah investasi waktu. M ketiga, investasi waktu. Markus 3 ayat 14, ia menetapkan 12 orang murid ini ya untuk apa? Menyertai dia, to be with him. Ya, untuk diutusnya memberitakan apa? Injil. Jadi kita perlu investasi waktu bersama, makan bersama, interaksi, bertanya jawab. Dan kita perlu lontarkan pertanyaan-pertanyaan yang penting, saudara. Are you happy with your family? Are you okay? What is your fear? Saya kalau ketemu orang, nggak baru-baru ya, kalau sudah kenal, saya tanya, how is your heart? What are you thinking? Hal-hal demikian. Bukan, capcaynya enak gak? Ya. Kadang-kadang bisa nangis, kadang-kadang bisa curhat, meluap semua. Dan kita perlu investasi waktu, cerita siapa Tuhan, jalan Tuhan, perbuatan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Siapa Tuhan, jalan Tuhan, apa? Perbuatan Tuhan. Pengalaman yang saudara alami. Yang keempat, saudara, kita perlu ngapain? Yang M yang Yesus lakukan adalah dia melibatkan mereka. Jadi Yesus melibatkan mereka, murid-murid, di dalam pelayanannya. Jadi kita perlu undang orang-orang untuk melihat. Kita perlu undang orang-orang untuk murid-murid ini untuk apa? Ikut juga mencicipi gitu. Membantu dalam pelayanan, membantu dalam pekerjaan. Nah, saudara, melibatkan itu menarik sekali. Dan saya believe in this. Saya percaya bahwa melibatkan orang sehingga orang yang nggak melayani jadi bisa melayani. Ya, perlu untuk kita undang, tapi perlu mereka juga terlibat. Ya, saya anak-anak kami saya libatkan mereka dari kecil. Ini cerita sedikit ya. Saya sampaikan bahwa mereka kalau menikah suatu saat harus punya kerjaan dulu. Jadi kalau belum punya kerja, nggak nikah. Jadi saya rindu mereka kan belum tentu semua jadi pendeta. Ya. Mungkin ada yang bekerja, mungkin ada yang berusaha dan lain sebagainya. Dan saya sampaikan bahwa kamu harus bisa bekerja dengan berhasil. Kalau kamu bekerjalah dengan baik, jadilah yang terbaik. Saya cerita dan saya concern dan saya doakan Tuhan biarlah mereka jadi orang-orang yang berhasil. Berhasil dalam pekerjaan, berhasil dalam usaha mereka. Dan saya praktekkan bahwa melibatkan itu penting. Melibatkan. Ya. Jadi saya kadang-kadang bawa mereka mempersiapkan mereka untuk dunia kerja nantinya. Bawa mereka ke perusahaan-perusahaan. Bawa mereka melihat production line yang ada. Ini mungkin foto-fotonya kayak gini nih. Ada 5, ini bukan karyawan atau staff atau manajer, ini anak-anak. Anak-anak 5, saudara. Jadi bawa ke sana lihat, ini loh, papa juga belum pernah ke sini, yuk kita ke sini, yuk kita lihat pabrik orangnya kayak gimana, ini kayak gini. Yo, kamu ikutin aja. Terus, Pak, ini tuh maksudnya apa sih? Maksudnya apa? Kamu tanya sendiri, libatkan, kamu tanya sendiri, supaya kamu tahu. Oh, ya. Begitu, libatkan. Saya suka mereka bertanya, saya suka mereka melihat, dan saya suka mereka bisa langsung terlibat juga. Kadang-kadang pameran salah satu hal, ini hobi saya, adalah dari dulu, bawa ke pameran. Ya, bawa ke pameran, ini terakhir, ini bawa anaknya Erik juga. Ya, bawa pameran, lihat ke pameran. Pameran itu tempat ngapain sih? Pameran itu ada 4 hal, tempat orang pamer. Betul. Di tempat pameran itu tempat orang pamer produk yang terbaik. Kedua, tempat orang ngetes, nguji. Respon orang gimana?
yang kedua. Ketiga adalah tempat orang berteman. Kontak-kontak. Yang keempat, tempat orang mencari peluang. P yang keempat. Jadi perlu kepameran, ajak, biarlah mereka cerita. Mereka tanya sendiri, mereka di-expose sama hal-hal yang demikian. Kadang-kadang saya bawa sama mereka untuk ikut meeting, hal-hal yang penting, yuk ikut. Kamu ikut meeting, kamu lihat cara meeting gimana, problemnya seperti apa, kamu lihat cara bagaimana memutuskannya, bagaimana merencanakan dan lain sebagainya. Dan saya suka cerita semua, saya suka cerita pekerjaan dari A sampai Z. Kalau nggak ditanya gimana pastor? Siaran. Saya siaran aja, siaran. Saya sedih kalau seorang anak, kadang-kadang anak saya bawa temannya ke rumah, saya suka tanya sama dia, papa kamu kerja apa? Gak bisa jawab sudah. Nggak tahu. Hah? Kamu nggak tahu kerjaan papa kamu? Oh, nggak tahu. Nggak pernah cerita. Oh, wow, saya sedih lah. Dalam hati saya sedih. Ya, karena di rumah saya banyak siaran. Cerita aja tuh. Cerita semua tentang struggle pelayanan, tentang struggle ini, struggle ini, cerita aja sudah. Struggle keluarga dan lain sebagainya, cerita. Dan penting untuk mereka dilibatkan. Ya, penting. Makanya bagi saudara kalau yang mau pergi ke pameran mulai hari ini boleh. Ya, ini ada satu website yang bagus ini. Saya nggak sponsori ini dan nggak ada hubungan dengan saya. Boleh. ice.com, saudara bisa cek ini trade show bagus di seluruh dunia. It's very good website. Kalau saudara pergi ke Singapura, cek di sini. Singapura ada pameran apa aja, agriculture lah, inilah, itulah, semua ada di sini. Ke Jepang ada, kemanapun ada di sini. Bagus banget. So, kayak ginilah tampilannya, saudara bisa lihat. Ada 165 show, trade show yang ada di Indonesia sekarang ini. Macam-macam dari IT sampai ke agriculture, semuanya ada di situ. Bagi saudara yang bekerja, bagi saudara pengusaha, berguna. Pergi ke pameran, katakan sebelahnya, pergi pameran. Ya, libatkan, itu maksud saya. Libatin. Ya. Terus ngapain? Yang kelima adalah mendelegasikan. Nah, ini yang ngeri-ngeri sedep. Lukas 9 ayat kedua. Ini yang Yesus lakukan. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah. Dan sekarang yang nyembuhin bukan Yesus lagi. Mereka sembuhkan orang. Wah, ini delegasi. Artinya kita mendelegasikan tugasnya. Sekarang waktunya kamu sudah belajar, kamu sendiri. Coba ya. Kamu sendiri mulai. Kamu sendiri mulai aja. Dan di sini ngeri-ngeri sedep. Kadang-kadang kita harus sabar. Karena ketika kita mendelegasi di ICC ini, saudara, saya suka delegasi kan. Devotion speaker lah, inilah, itulah. Ya, kamu maju. Ya, saya bersyukur kalau banyak pendeta di sini. Kau nggak ada amin? Tapi saya pengusaha, pastor. Ya nggak apa-apa, pengusaha yang hatinya pendeta. Tapi saya pekerja nggak apa-apa juga. Pekerja yang punya hati pendeta, nggak masalah. Saya student yang punya hati pendeta, nggak masalah juga. Ya. Tapi kadang-kadang sudah mempercayakan itu deg-degan. Ya, belum tentu benar. Kadang-kadang saya dihujat. Wah, ini apa? Pastor ini kasih yang orang-orang kayak gini. Belum siap dia. Wah, salah ngomong, salah apa, saya kena, saudara. Ya, tapi saya bilang, udah enggak apa-apa. Saya cover aja, saya bilang, udah, enggak apa-apa, next time kamu perbaikin aja. Kenapa kamu ngomong begitu? Kadang-kadang saya bilang, you shouldn't have said that. But it's okay. Next time you change, berubah lagi. Saudara, mendelegasi memang kita perlu ruang untuk memberikan orang berbuat kesalahan. It's okay. Tapi disitulah orang-orang bisa bertumbuh dewasa. Siapa yang menjadi dewasa murid-murid Tuhan Yesus? Jadi ada 5 hal tadi, saudara. 5 hal tadi yaitu apa? Doakan. Mendoakan. Terus ngapain? Undang. Terus apa? Investasi. Libatkan. Dan delegasi.
Kalau saudara lakukan ini, Yesus lakukan ini, ribuan tahun, miliaran orang terima Tuhan Yesus. Kalau saudara lakukan ini di gereja, di perusahaan, dimanapun, di keluargamu, saya percaya kita semua akan punya penerus-penerus yang dewasa. Saya pernah cerita sama satu orang, saudara. Pentingnya hal ini, pentingnya penerus yang dewasa. Di BTC waktu itu saya makan sama dia. Konglole ya, kalau di Bandung mungkin konglomerat, karena mungkin sudah setiap kita pernah ke mallnya, setiap kita pernah masuk, mungkin ya pernah makan di tempat dia punya tuh. It's very famous. Dan dia cerita ini di food court. Dia cerita ini, Chan, wah itu tuh orang ini deh. Oh, saya punya teman jauh tuh ya, nggak tahu di Jogja di sana ya. Papanya kerja keras, pagi malam bangun perusahaannya, mall di mana-mana, pabrik di mana-mana, hotel di mana-mana. Anaknya pulang, mulai masuk. 1 tahun, ini bahasa dia sudah. 1 tahun, hilang 1 mall. 1 tahun. 1 tahun, 1 mall. Karena anaknya gak dewasa, apa yang papanya kumpulkan semua, ambil putusan yang salah. 1 tahun, hilang 1 mall. Ini bahasa dia. Ngeri. Kalau di dalam keluarga penerus-penerusmu belum menjadi murid Yesus yang dewasa, well, it's time. Amin. Kembali bangun anak-anakmu dalam takut-takut Tuhan, sehingga mereka menjadi orang-orang yang dewasa. Yang mau katakan amin. Haleluya. Dan satu ayat terakhir, ini beneran terakhir, setelah itu selesai. 3 Yohanes 1 ayat 4 dikatakan demikian. Bagiku, yuk sama-sama kita baca ini, 2, 3. Bagiku, yuk sama-sama 2, 3. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar anak-anakku hidup dalam kebenaran. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.